Pada saat ini, pintu lift terbuka dan memperlihatkan asisten Angga berdiri di luar. Setelah melihat Alena, dia berjalan ke arahnya dan menyapa, "Nona Geraldine, selamat datang. Tuan Angga ada di dalam menunggumu." Semua orang yang berjalan keluar dari lift membeku dalam kebingungan, terutama Alena dan manajernya ketika wajah mereka memerah. Alexa tiba-tiba mengerti ketika Angga mengatakan padanya ada yang tidak beres. Apa yang dia maksudkan? Ternyata, asistennya telah mengacaukan identitas mereka dan Angga lupa memperbaiki asistennya. "Nona Geraldine, aku bukan Nona Geraldine." Meskipun Alena merasa sedikit canggung, dia masih memperbaiki kebenaran. "Aku tidak mungkin salah." Angga menginginkan Alexa Geraldine, yang mana asisten Angga menarik keluar portofolio Alexa dan membalik-baliknya. Setelah melihat foto Alexa, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. "Ya Tuhan, aku membuat kesalahan." Jadi, juru bicara Hadinata inginkan, apakah itu Alena atau Alexa Geraldine? Manajer Alena bertanya dengan marah. Wajah asisten memerah ketika dia melihat dengan canggung pada Alena dan Alexa. Dia berjuang untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, Jennifer langsung berkata, "Ayo pergi, sudah hampir waktunya untuk menandatangani kontrak." Tidak sopan terlambat. Alexa berjalan melewati semua orang dan berjalan ke depan, meninggalkan Alena yang canggung dan manajernya di belakang. Manajer Alena tidak ingin mengakui kekalahan, jadi dia menarik Alena dan mengikuti di belakang. "Kami juga dihubungi oleh Hadinata untuk datang menandatangani kontrak." Setelah melihat ini, wajah asisten Angga berubah dari merah menjadi putih. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan situasi ini. Setelah memperhatikan Alena dan asistennya mengikuti mereka, Jennifer tidak bisa menahan tawa. "Jika kau tidak bisa menang, maka aku akan memarahimu. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan memilih seseorang yang sebesar Alena. Apakah ada yang salah dengan Hadinata? Kenapa mereka memilih seseorang dengan status internasional yang begitu rendah?" Jennifer tidak menanggapi. Dia tahu, jika Alena berjalan seperti ini, dia akan lebih malu. Tidak lama kemudian, mereka memasuki kantor Angga bersama. Namun, Angga melihat Alena masuk di belakang. Dia tidak bisa menghindari perasaan canggung. Dia menepuk kepalanya dan berkata kepada manajer Alena, "Aku sangat menyesal Nona Helda, itu semua kesalahan asistenku. Dia menghubungi orang yang salah. Aku benar-benar minta maaf." Hadinata memilih Alexa Geraldine? Alena langsung bertanya. "Iya, itu benar." Angga mengangguk. "Biarkan asistenku mengantarmu kembali ke hotel." "Bisakah kau memberitahuku kenapa?" Alena terdengar seperti dia menekan amarahnya. Dia jelas tidak mengerti keputusan Angga. Jika dia kehilangan supermodel seperti Ayu Gani, dia tidak akan mempertanyakannya. Tetapi apa yang hebat tentang Alexa? Dia tidak bisa menang melawan orang lain di Mandala Entertainment. Tidak bisakah dia bahkan menang melawan Alexa? Ini adalah hasil pemungutan suara yang diadakan oleh Hadinata. Kami percaya bahwa Nona Geraldine adalah juru bicara yang lebih cocok untuk Hadinata daripada Nona Alena. Suara apa? Jika ditetapkan secara internal, katakan saja, manajer Alena tidak bisa menahan emosinya ketika dia berbicara kepada Angga dengan sikap bermusuhan. Angga langsung menjawab, "Itu penghinaan bagi kami dan penghinaan terhadap dirimu sendiri. Kami tidak memilih juru bicara kami berdasarkan pengaruh model. Faktor yang paling penting adalah apakah model itu cocok dengan produk kami. Nona Geraldine memang lebih cocok daripada Nona Alena. Aku harap Star King dapat berpikiran terbuka. Cocok dengan pantatku." Angga kehilangan kesabaran dan langsung berkata kepada manajer Alena, "Kami tidak ingin model stereotip." Mendengar ini, Alena tertegun ketika manajernya dengan marah menuntut, "Tuan Angga,
aku ingin kau meminta maaf kepada Alena. Aku hanya mengatakan fakta. Memang, dalam semua aspek, Nona Alena lebih menonjol daripada Nona Geraldine. Tapi, yang kita inginkan bukan hanya taruhan yang aman. Ditambah lagi, Nona Alena, bahkan jika kau tidak akan mengakuinya, di dalam hal profesionalisme, kau memang lebih rendah. Bagaimana kau bisa membuktikan itu? Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi di Indonesia. Setiap proyek yang dikerjakan Nona Geraldine telah menciptakan sensasi besar. Bagaimana denganmu, Nona Alena? Menggerakkan tren Asia di Amerika Utara, membuat beralih dari penjualan rendah ke penjualan terlaris, membantu seri cincin pernikahan LM menjadi nomor 1, mendorong variety show ke puncak pemirsa dengan membuat penampilan. Nona Alena, apakah kau sudah melakukan seperti ini? Alena terdiam, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya memiliki segala macam argumen untuk dilontarkan pada Angga, tetapi tiba-tiba, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya kata-katanya tersangkut di bagian belakang tenggorokannya, membuat tenggorokannya terbakar dan menderita. Ketika dia memikirkannya dengan cermat, benar-benar tidak ada yang bisa dia gunakan untuk bersaing dengan mereka. Dia tidak memiliki prestasi unik. Meskipun dia mudah diingat di panggung internasional, melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna seperti menyalakan tren seperti Alexa bukanlah sesuatu yang pernah dia lakukan. Bahkan jika orang lain tidak tahu, sebagai model sendiri, dia baik dan benar-benar menyadari betapa sulitnya untuk mencapai ini. Jika kau tidak punya pertanyaan lagi, aku sarankan kalian pergi. Melihat Alena tidak ada yang perlu dikatakan, Angga dengan sopan mengingatkan mereka untuk pergi. Alena melirik Alexa. Hasil Alexa selama beberapa bulan terakhir melintas di benaknya ketika dia akhirnya menstabilkan emosinya. Pasti akan ada hari ketika aku menang melawanmu. Setelah berbicara, Alena meninggalkan kantor Angga dengan manajernya. Namun, manajernya tidak bisa menahan amarahnya. Apa bagusnya Alexa Geraldine? Jangan katakan itu. Alexa memang cukup mampu. Itu sebabnya aku tidak punya cara untuk menolak apapun yang dikatakan Angga, jawab Alena dengan ekspresi pucat. Tapi, Alena setelah kehilangan dukungan ini, bagaimana kau akan menjelaskan dirimu ketika kita kembali? Manajernya bertanya dengan gelisah dengan tangan di pinggul. Kita kalah dari Mandala sekali lagi. Faktanya, kita kalah dari seorang model tanpa banyak status internasional. Jika tersiar kabar, apa yang akan terjadi pada kebanggaan Star King? Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku tahu bahwa perlu banyak upaya agar Alexa menang melawanmu. Jika kontraknya hancur, maka kalian berdua tidak akan menjadi pemenang, dan Star King tidak akan kalah dari Mandala, saran manajernya. Apa yang kau rencanakan? Alexa sudah melalui banyak hal. Apakah kau pikir dia akan takut padamu? Alena mencibir. Malam ini aku akan menyelidiki siapa manajernya sebelum kita membuat keputusan, kata manajernya serius. Alena mengerti. Meskipun Star King biasanya kalah ketika bersaing dengan Mandala, setidaknya itu selalu pertempuran di tingkat yang sama. Namun, kali ini, dia kalah dari Alexa si tingkat rendah. Kebanggaan dan status apa yang masih dia miliki di Star King? Ini bukan lagi masalahnya sendiri, itu masalah antara Star King dan Mandala. Namun, Kenzie lebih sensitif daripada manajer Alena. Segera setelah dia tahu Alexa telah menandatangani kontraknya, dia meminta departemen humasnya untuk merilis sebuah artikel yang memberi selamat kepada Alexa karena telah menjadi juru bicara baru Hadinata. Jadi, Alena kalah. Direktur artis Star King langsung menghubungi Alena, menanyakan apa yang terjadi. Perusahaan telah menghabiskan begitu banyak uang dan memberinya banyak dukungan, namun dukungan itu direnggut oleh Alexa. Alena terdiam. Adapun manajernya,
dia dipenuhi dengan kemarahan. Tindakan Mandala Entertainment begitu cepat sehingga dia bahkan belum mendapatkan kesempatan untuk menyelidiki manajer Alexa. Seluruh industri sudah tahu bahwa Alexa telah mengalahkan Alena. Jika dia membalas pada saat ini, Star King akan menarik terlalu banyak perhatian dan diserang. Jadi, bukan saja tidak ada yang bisa dia lakukan, dia bahkan harus mendoakan yang terbaik untuk Alexa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.